pesan ketiga nih, karena kita juga belum mendengar dari Tekom Sigma, dari Pak Wayan gitu tentang gimana sih tadi Pak Mas Ayubi udah mention tuh Tekom Sigma memegang peranan penting dalam distribusi vaksin di Indonesia gitu. Jadi untuk Pak Wayan mungkin silakan Pak untuk sharing gitu apa aja sih yang telah dilakukan tadi, mungkin kasus tadi Bio Farma atau juga membantu pelaku industri lain di kesehatan. Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih Mas Wisnu, yang saya hormati, ada Mas Ayub tadi yang sudah mendahului menjelaskan tentang digitalisasi sebagai praktisi di pelaku healthcare itu sendiri. Kemudian dari Pak Tony tadi, saya coba melengkapi point of view kami sebagai pelaku IT nih yang mendukung transformasi digital untuk healthcare. Kami di Telkom Sigma ini sebetulnya sudah cukup lama berkecimpung dalam mensupport healthcare industri ini, gitu ya. Mungkin kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu kita sudah memulai membangun sistem track and trace, terus digitalisasi ya. Kalau kita lihat ya sebetulnya ada fase transformasinya ya dari healthcare itu secara manual, kemudian masuk fase digitalisasi gitu ya, mulai bagaimana proses-proses di healthcare itu digitalisasi menggunakan komputer, dan terakhir ini kita melihat bahwa healthcare itu bertransformasi menjadi digital business. Nah ini yang masuk fase berikutnya seperti yang disampaikan tadi Pak Tony juga clear bahwa bagaimana transformasi healthcare ini menjadi digital business, tidak semata-mata digitalisasi. Baik, kami dari Telkom Sigma menyampaikan sedikit point of view orang dari sisi orang IT gitu ya, melihat background-nya bagaimana healthcare industri ini, kemudian karena healthcare itu demikian luasnya, nanti kami fokus pada kesempatan kali ini men-sharing bagaimana sih solusi digital untuk logistiknya healthcare, itu yang kebetulan sedang tren kita tadi menyambung dari apa yang disampaikan Pak Ayub ya, dan solusinya komponen-komponennya apa saja gitu ya. Nah, ini point of view dari sisi orang IT begitu, tren teknologi untuk mensupport healthcare ini, kecenderungan dari para pelaku healthcare itu sendiri, apa-apa saja sih yang growth cukup, jadi dilakukan survei kepada para pelaku ini dalam konteks menyiapkan infrastruktur IT mereka, apa-apa saja sih ya. Di sini kalau kita lihat ada top 5-nya yang menjadi tren bahwa mereka meningkatkan investment-nya, itu ada ya, pertama di sisi data analitik, pasti sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Ayub dan Pak Tony tadi gitu ya. Kemudian dari yang berikutnya gitu ya, setelah data analitik atau big data analitik ya, yang berikutnya adalah cyber security atau information security. Ya, clear ya tadi bahwa healthcare ini melibatkan data-data yang sangat sensitif, privasi gitu ya. Itu juga sehingga apalagi ada kecenderungan untuk masuk ke cloud gitu ya, sehingga security itu menjadi concern yang sangat penting ya, dan sejalan rasanya hampir sebagian besar gitu ya di level di ranking kedua gitu ya, orang pelaku itu investmentnya adalah di sisi information security. Kemudian customer experience, karena ini rasanya sejalan dengan bahwa healthcare itu bertransformasi menjadi digital business ya. Pertama, bagaimana sisi customer experience itu dukungan support IT-nya itu harus ditingkatkan. Artificial intelligence tadi untuk lebih enhance dari analitik gitu ya. Artificial intelligence akan membantu ya proses itu. Yang keempat, cloud service ya sebagai enabler, dan terakhir automation gitu ya. Itu kita lihat ya dari top 5-nya kira-kira seperti itu, dan saya rasa apa yang menjadi goal gitu ya yang harus di-overcome oleh para pelaku itu adalah pertama tentu tadi healthcare itu adalah service ya. Service ke pasien gitu, bagaimana itu tentunya bisa memberikan service yang terbaik,
kemudian di sisi lainnya bahwa setiap pelaku itu juga harus untung kan gitu ya. Bagaimana mereka bisa memberikan tadi clear juga sesuai sampaikan Pak Tony, efisiensi pelaku healthcare ini harus efisien kan gitu ya. Dan itu tentunya peluang itu ada dengan analitik yang bagus sehingga muncul inovasi. Kemudian tadi yang terakhir adalah secure data dan termasuk aset-aset mereka seperti apa gitu ya. Karena sekarang secara teknologi pun perkembangan teknologi sedemikian pesatnya, cepat sekali obsolete dan harus evolve daily gitu ya. Dan itu bagaimana mensecure itu tentunya harus dengan analisa yang sangat baik dan komprehensif. Nah, dari sisi IT kita melihat healthcare ekosistem Indonesia nih. Indonesia karena kami terlibat di sini cukup lama, saya sampaikan tadi, bahwa untuk ekosistem ini kan healthcare itu sangat banyak ya. Mas Ayub tadi juga menyampaikan value chain-nya sedemikian panjang sebetulnya gitu ya, dan secara layanan itu ekosistem ini melibatkan banyak sekali pihak ya, mulai dari provider, health services sekarang yang bermunculan, seperti Halodoc segala macam ya, farmasi, hospital gitu ya. Kemudian negara juga harusnya bertanggung jawab terhadap elektronik health record ya. Bagaimana itu bisa dijaga supaya tadi bahwa setiap orang dimanapun itu harusnya rekod untuk medisnya mereka itu bisa diakses oleh yang berkepentingan dan itu tentu terjaga privasinya. Kemudian kita juga melibatkan pihak insuran, financial institution, kemudian ada professional association seperti Pak Tony dengan Persi gitu ya. Kemudian ada government sendiri sebagai dengan perangkatnya, misalnya ada BPJS gitu ya, BUMN yang bergerak di kesehatan juga yang di samping menjalankan visi bisnis juga harus bertanggung jawab juga obligasi sebagai penyambung fungsi pemerintah gitu ya. Kemudian IT solution provider. Nah ini persoalannya tentunya adalah bagaimana data dari semua ekosistem ini bisa terkumpul, itu menjadi challenge ya, supaya healthcare itu bisa tadi masuk ke ranah yang sangat efisien dan efektif gitu ya. Bagaimana itu yang terfraksional itu bisa terkumpul gitu menjadi salah challenge yang sangat besar gitu ya. Kemudian kita paham infrastruktur kita juga tadi masih tidak sama step-nya gitu ya. Masing-masing sebetulnya inisiatif ada, tetapi dalam level dan stage yang berbeda-beda, sehingga untuk itu infrastruktur juga akan menjadi challenge ya. Ini infrastruktur itu menyangkut kesisteman gitu ya, software, hardware, kemudian bagaimana tadi data-data itu bisa kita integrasikan mengalir dengan tetap security terjaga. Nah ini challenge besar dalam membangun solusi untuk mensupport healthcare khususnya di Indonesia. Saya rasa di dunia pun kondisinya sama seperti ini ya. Dan kita dalam konteks logistik ini seperti tadi, karena kami fokus untuk logistik, juga kita melihat bahwa secara legal BP POM juga selaku badan yang salah satunya gitu ya meregulasi bagaimana obat dan makanan itu didistribusikan, bisa di-tracking, juga salah satu yang sudah terlihat misalnya bahwa setiap obat yang didistribusikan itu harus menyertai dua dimensi barcode ya, salah satunya. Nah itu sebetulnya salah satu upaya nanti mengenabler proses ya di dalam konteks healthcare ini yang mensupport salah satunya untuk track and trace gitu ya. Nah, ini kita kutip sedikit di sini. Dan saya masuk bagaimana tadi itu bisa diwujudkan gitu ya secara point of view teknologi. Kami melihat dalam peta cloud solution ini, karena itu yang rasanya tren sekarang itu kalau menyiapkan solusi IT itu pasti yang paling efisien dan cepat gitu ya, itu cloud solution.
Dan di cloud solution itu kita mengenal ada 3 layer nih. Layer yang paling bawah itu adalah infrastruktur as a service. Jadi infrastruktur itu bahwa kalau kita membangun IT pasti itu ada aplikasi yang harus kita bangun di atas platform gitu. Dan yang paling fundamentalnya harus ada servernya gitu. Kalau dulu kan server itu disimpan, dibeli masing-masing, disimpan, dihidupkan di tempatnya masing-masing gitu ya. Dan itu sangat ada kesulitan untuk expandable gitu ya, untuk mengekspandnya, untuk mengelolanya sendiri juga butuh effort yang sangat besar, kompetensi yang besar, dan infrastruktur yang sekarang adalah infrastruktur as a service. Itu tren yang ada seperti disampaikan Pak Tony juga tadi. Ini bagaimana menyiapkan fundamental bawah gitu ya. Nah, di atasnya setelah ada infrastrukturnya, ada lagi bahwa untuk membangun sesuatu itu butuh untuk membangunnya dengan lebih mudah itu sudah ada platform-platform yang bisa sharing gitu ya, yang tinggal di kompus gitu ya, tinggal di orkestrasi gitu ya, supaya bisa menjadi software di atasnya gitu ya, software as a service. Nah, 3 hal ini kita contohkan untuk sampel membangun sebuah track and trace maupun digitalisasi. Kami contohkan di sini yang experience kami ada di digitalisasi apotik maupun track and trace. Ini ada beberapa set, misalnya untuk infrastruktur as a service, kami memiliki layanan Flow gitu ya, infrastruktur sebagai platform cloud kami yang bisa digunakan. Kemudian di atasnya itu ada platform data analitik. Ini salah satu juga produk dari Telkom Group, ada Big Box namanya. Kemudian ada untuk IoT itu Antares, kayak Amerika dari produksi Telkom Group. Kemudian di atasnya contohnya software as a service yang sudah diimplementasikan. Nah, kalau kita masuk ke satu persatu tadi, yang paling bawah terkait dengan cloud-nya itu sendiri, sebetulnya tidak semata-mata menyiapkan server gitu ya, dengan tentunya kalau server itu core-nya ada computing power-nya, ada storage-nya, ada network-nya, dan di situ juga harus sudah menjamin security-nya gitu ya. Kemudian tersedia juga database yang sudah instant, tidak perlu lagi mencari apa, di situ sudah available. Kemudian platform untuk mensupport pembangunan aplikasi yang terus evolve, tidak selesai dalam satu stream development gitu ya, karena nanti akan terus setiap hari bahkan mingguan itu ada rilis baru gitu ya untuk aplikasi, dan itu membutuhkan platform DevOps namanya. Development dan operation-nya itu harus sudah seamless berjalan gitu ya, sesuai dengan feedback yang diperoleh dari proses operasional yang berjalan, baik itu dari dari masukan dari customer sendiri pemakainya maupun dari pengamatan terhadap sistem itu sendiri. Apa-apa saja yang terjadi, dan itu harus segera direspon dengan perubahan dan perbaikan secara continuous daily. Dan itu juga integrasi dengan berbagai sistem ya, dengan baik itu global IDC termasuk tadi availability gitu ya, ketersediaan zone. Jadi harus reliable tentunya, semuanya juga secara performansi harus cepat, customer experience yang baik, dan memungkinkan untuk digital innovation itu dari konteks infrastruktur as a service. Kemudian contoh ini platform ya, platform kebetulan yang available di kami operasikan sebagai platform as a service ini adalah salah satu produknya Telkom Group. Ini adalah satu set Big Box yang diberi merek Big Box. Ini adalah satu set platform yang sudah mendapat berbagai award nih, karya dari Telkom Group. Nah, message yang ingin saya sampaikan bahwa sebuah platform untuk mendukung data analitik itu bisa dilihat harus tersedia berbagai komponen, mulai dari pertama kalau kita lihat untuk terjadinya
data analitik bisa dilakukan analitik gitu ya, mulai dari awal bagaimana data itu harus bisa dikolek dari berbagai data source gitu ya, dengan berbagai format data gitu ya, baik itu ada yang data terstruktur maupun unstructured gitu ya, foto, video, itu semua menjadi data yang harus bisa dikolek, kemudian secara real time itu bisa dikumpulkan datanya ke tempat penyimpanan yang tentunya sangat besar gitu ya. Itu komponennya atau biasa disebut dengan data lake. Nah, data lake ini kemudian harus memiliki capability bahwa data yang masuk itu sesegera mungkin dilakukan analitik ya, karena value dari analitik itu dalam banyak sisi, apalagi analytic operation gitu ya, harus semakin cepat hasil kesimpulan atau suggestion dari proses analitik itu akan semakin baik gitu ya. Jadi analitiknya pun bisa berbagai hal gitu ya, baik itu kognitif, preskriptif, prediktif, deskriptif, ya itu semua hal harus bisa dilakukan dengan cepat, dan pada ujungnya data-data maupun kesimpulan itu bisa diaplikasikan, bisa mendrive sesuatu, misalnya ada real time action, alert gitu ya. Kemudian gambar besar bagi stakeholder terkait, seperti tadi sampaikan Hayub dalam konteks misalnya distribusi vaksin. Tentunya stakeholdernya sangat banyak, tidak semata-mata di Bio Farma sebagai penanggung jawab distribusi, bahkan pemerintah dari berbagai level juga membutuhkan data itu secara real time, sehingga dashboard yang real time itu sangat dibutuhkan, termasuk dari customer atau community itu sendiri. Nah, di bawahnya ini bahwa ada berbagai komponen sistem yang dibutuhkan gitu ya, mulai dari data integration itu ada beberapa software atau beberapa aplikasi yang bisa mensupport itu, termasuk yang sudah di-package dalam big box solution ini. Kemudian juga ada data quality management, setelah data itu dikumpulkan, bagaimana quality data itu bisa dijamin, dikelola atau dibersihkan datanya sehingga muncul data-data yang memang dibutuhkan saja. Kemudian setelah itu baru disimpan, kemudian machine learning atau predictive proses gitu ya, analisis itu berjalan. Kemudian bagaimana data itu ditampilkan itu juga ada komponen seperti big builder gitu ya. Ini ada kalau yang di market misalnya ada ArcGIS, ada Clipfolio, ada Tableau gitu ya untuk analitik dashboardnya. Kemudian juga ada juga tools-tools yang membutuhkan lebih advance lagi gitu analitiknya, tidak semata-mata menampilkan data gitu ya. Ini seperti Power BI, Tableau, kemudian ada BigQuery, ini contoh-contoh komponen yang nanti dibutuhkan supaya analitik itu bisa proper gitu. Berikutnya menyinggung tadi juga bahwa dalam distribusi vaksin itu tidak semata-mata data itu berapa yang dikirim gitu ya. Kemudian data vaksin yang dikirim itu harus bisa tertracking suhunya selama perjalanan seperti apa, apakah pernah naik turun lewat threshold dan segala macamnya. Itu tentunya ini harus ada sistem yang di-embedkan ke proses tersebut, yaitu ini yang disebut dengan IoT platform. Sebetulnya implementasi IoT platform ini di healthcare ini sudah sangat banyak gitu ya. Mulai dari yang pernah kita experience juga adalah menyiapkan solusi untuk bagaimana pabrik obat gitu ya, itu bisa dikelola dengan modern. Ini peran IoT sangat menentukan di situ. Jadi IoT ini pada dasarnya adalah bagaimana setiap hal, setiap komponen dalam suatu industri itu bisa diukur, bisa diketahui kondisinya setiap saat, dan
itu tentunya kita harus memasang berbagai sensor di berbagai komponen apapun, gitu ya. Contohnya kalau di industri obat itu ada di water treatment-nya, terus di shifter, di liquid filling-nya, di blending-nya, gitu ya, di proses mixing-nya, di semua komponen pabriknya itu harus dipasangi sensor, gitu ya, untuk melihat kinerjanya atau terjadi fault atau terjadi anomali, gitu ya. Nah, itu kemudian semua data yang sangat banyak di-generate oleh sensor-sensor ini kemudian harus dikumpulkan di database, gitu ya, big data, data lake yang ada dalam komponen big data tadi. Nah, untuk IoT ini sendiri, cara sederhananya memang bisa menggunakan TCP/IP network, gitu ya, yang sudah ada, misalnya yang sudah network yang memang sudah LAN yang sudah tersambung, gitu ya. Bisa juga menggunakan gateway spesifik yang kalau di IoT itu ada LoRa, gitu ya, salah satu standar yang digunakan untuk mengkolek data dari berbagai device yang di sensor, gitu ya, yang di measure. Nah, itulah kemudian dibawa ke arah sisi server, gitu ya. Ini contoh yang kita implementasikan juga dalam distribusi vaksin. Jadi setiap sensor itu ada untuk suhu itu dipasang di setiap box mobil, gitu ya. Di setiap box mobil sebetulnya next-nya suhu itu pun harusnya bisa dipasang juga di setiap kontainer atau bahkan di setiap kulkas yang digunakan atau pendingin yang digunakan untuk menjaga kondisi dari vaksin itu. Dan data itu semua bisa dikolek ke sistem analitik dari distribusi. Nah, ini gambaran singkat tentang IoT sebagai pendukung untuk distribusi. Kemudian masuk ke yang 3, bagaimana aplikasinya itu sendiri, gitu ya. Aplikasinya ya ini adalah track and trace solution yang kemarin kita juga implementasikan untuk mendukung distribusi data vaksin, yang sebetulnya sistem ini sudah kita implementasikan juga di beberapa farmasi sebelumnya, gitu ya. Jadi track and trace ini tujuannya adalah bagaimana setiap vaksin itu sendiri bisa di tracking. Trackingnya itu mulai dari pabrikasi, disampaikan Mas Ayu tadi ya. Kemudian bagaimana proses sterilisasinya. Setiap vaksin itu harus dilabeli terpisah, gitu ya. Kemudian setelah itu kemana dikirimnya itu bisa di-track. Nah, ini sebetulnya teknologinya di sini ada memanfaatkan teknologi barcoding, gitu ya. Nah, untuk barcode itu sebetulnya ada berbagai macam barcode, ada yang satu dimensi, gitu ya, yang dulu kita kenal sebagai adanya garis-garis gitu, walaupun itu sangat banyak sebetulnya jenisnya, gitu ya, banyak tipe pengkodean yang digunakan, tapi yang sekarang karena kebutuhan untuk menyimpan data dan informasi yang lebih banyak lagi di dalam barcode ini, sehingga dikenalah evolusi menjadi barcode 2 dimensi, ya, 2D barcode, gitu ya. Jadi nggak semata garis-garis, itu sudah seperti lihat gambar yang kemarin digunakan di Bio Farma untuk distribusi vaksin adalah barcode 2 dimensi data matrik, ya. Betulnya kita juga sekarang sudah familiar dengan jenis barcode yang lain yang QR code, ya, yang biasa digunakan di payment system, gitu ya. Ini sebetulnya datanya memang kalau kita lihat spesifikasinya, datanya lebih banyak lagi informasinya yang disimpan dan sudah bisa dibaca dengan mudah, gitu ya. Kalau dulu untuk barcode itu bacanya harus pakai alat khusus, kalau yang sekarang ini sudah dengan HP, dengan buka kamera saja itu sudah bisa dibaca, gitu ya, dari HP komoditi yang ada, gitu ya. Dan itu tentunya akan membuat possibility kita membangun aplikasi. Pak Wayan bisa dipercepat, Pak, karena ternyata saya
dapat peringatan dari panitia nih kayak gitu. Oke, ya oke. Apa? Saya 2 menit lagi. Silakan Pak. Oke. Sorry ya Pak. Oke, track Oke, and trace ini sistemnya seperti ini gambarannya, ada berbagai prosedur. Kemudian dari sisi salah satu aplikasi yang enhance dari track and trace itu sendiri adalah bagaimana kemudian data track and trace itu bisa digunakan misalnya untuk stok, untuk mengolah stok, kemudian bagaimana juga data itu diberikan ke siapa saja, misalnya kayak vaksin tadi, itu juga bagian dari sistem ya yang yang bisa menjadi pengembangan dari solusi track and trace ini. Kemudian ada yang lain untuk memverifikasi user, karena nanti user itu akan menjadi sangat perlu dijaga gitu ya, bahwa ini benar-benar orang otentik atau tidak. Ini salah satu aplikasi yang lain adalah bagaimana kita mengautentikasi orang dalam proses registrasi. Saya rasa itu contoh-contoh platform implementasi untuk mensupport digitalisasi di healthcare ini. Demikian. Karena waktunya terbatas, mohon maaf. Terima kasih. Iya. Sorry Pak Wayan harus dipotong. Tapi kira-kira emang gambarnya seperti itu ya, bahwa Telkom Sigma punya solusinya itu dari tingkat view ya, flow ya. IaaS, infrastruktur. Jadi orang bisa masang buat aplikasi pasang di sana, atau platform gitu. Jadi ya itu memanfaatkan platform yang ada, dibuat aplikasi di atasnya, atau bahkan tinggal menggunakan software yang udah disediakan oleh Telkom Sigma. Kira-kira ada 3 level itu yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri healthcare gitu Pak ya.